Satu aja. Satu aja. Kali aja ya. Karena kita pembukaan. Enggak bukan dari Bang Agus. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku memberi sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah ambil sikap berdoa. Kita bernyanyi lagu Mari Masuk. Ayo Kak Grace. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau
melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari jika Engkau tidak menyertai kami, kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hati-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo ada di rumah. Shalom. Halo semua, tetap sukacita ya adik-adik ya. Tadi udah dibawakan pembukaan sama Kak Rini sama Kak Ida. Sekarang sama Bang Joshua, bawa sama Kak Wina. Masih ada sukacita nggak atau udah ngantuk Kak Wina? Masih ada sukacita adik-adik? Masih dong. Masih dong. Masih tetap happy semuanya walaupun hanya via rekaman online seperti ini. Tetap sukacita ya adik-adik ya. Oke Bang Joshua, kita mau nyanyi lagu sekolah minggu tapi kita khusus untuk lagu-lagu hewan. Ya udah lama ya Kak Wina? Udah lama banget lagunya ini. Pertama kita nyanyikan tentang hewan monyet. Berdiri? Berdiri dong. Berdiri dong, Semua biar bangkit semangat. berdiri. Kita nyanyi anak monyet sekali aja ya. Ayo Bang Agus. Berdiri ya adik-adik ya. Buat gerakannya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke, tadi kita udah tentang hewan monyet. Sekarang kita lanjut lagu kambing. Kambing embek-embek. Oke, Kak Wi. Tahu ya, ini 2 kali ya adik-adik ya. 2 kali ya Bang Agus. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, todong teo-te, buk teo-te buk. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, todong teo-te, buk teo-te buk. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Oke, kita nyanyikan satu lagu sebelum pengumuman. Lagu Burung Pipit yang Kecil. Ayo Bang Agus, tetap Dua suka kali ya, kita. Kak? Sekali aja. Burung Pipit sama Bunga Bakung. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang dikasih keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, tetap suka cita ya. Oke, sekarang kita masuki pengumuman. Semuanya silakan duduk kembali. Pengumuman akan disampaikan oleh Bau. Pengumumannya nggak banyak adik-adik, cuma seperti biasa foto absensi kirim ke WA Guru Sekolah Minggu atau Bau ya, itu aja. Hanya itu ya, singkat, jelas, padat. Oke, semuanya silakan bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli dari bahasa Inggris dulu. Ambil sikap berdoa ya.
kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk kembali sambil siapkan Alkitabnya karena kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu berjudul Liku Piku. 2 kali ya adik-adik. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi adik-adik. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Adik-adik. Ayo Bang Agus. Bang Agus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, untuk hari ini khotbah akan dibawakan oleh Abang Agus. Ya, khotbah kita hari ini tentang memberkati, ya, tentang memberkati dan menjadi berkat ya adik-adik bagi sesama. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang Abang bawakan, ada baiknya kita satukan hati, kita satukan pikiran kita, ya. Kita bersama-sama berdoa biar apa nanti yang kita dengarkan dapat kita tangkap dengan baik dan kita jalankan dalam kehidupan sehari kita, ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang Bapa ke dalam hadirat-Mu, ke dalam tangan pengasihan-Mu
untuk kembali Bapa memuji dan memuliakan Engkau di hari Minggu ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman yang Kau turunkan kepada kami. Berkati Bapa, biar firman tersebut dapat disalurkan dengan baik dan dapat kami tangkap dengan baik, kemudian dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari kami, agar nama-Mu dapat dipermuliakan lewat kami nantinya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ya, khotbah sekarang dibawakan oleh Bang Agus, diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 ya. Alkitabnya siapkan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sudah, abang tunggu ya 5 detik ya. Alkitabnya dibuka ya. Oke. Judulnya Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Adik-adik ya, khotbah minggu ini tentang menjadi berkat ya. Berkat itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak berkat itu seperti apa? Ya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Maksudnya itu ketika kita datang, orang lain itu senang. Orang lain senang, kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Tadi di khotbah tersebut dibilang apa, coba adik-adik ingat? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ya adik-adik, hendaklah setiap tindakan kita, setiap ucapan kita itu menjadi berkat. Ya, bukan menjadi sebaliknya, menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Ya adik-adik, mungkin adik-adik ada yang tahu nggak apa artinya bully? Siapa sering dengar, dia dibully, dia dibully. Dibully artinya apa? Kayak dihejek, dihina. Ya kan adik-adik? Siapa di sini mungkin adik-adik yang punya teman, ya kan, di sekolah, mungkin temannya ini kurang pintar gitu. Dia pendiam, pemalu. Karena dia pendiam, karena dia pemalu, ya kan? Atau karena badannya gendut, atau karena badannya kurus, atau ada yang karena kulitnya hitam. Akhirnya apa? Diejek, ya kan? Gendut, sana gendut, dibilang. Kurus, ngapain kau di sini kurus? Kulitnya hitam, hitam, jelek hitam, nggak putih. Kayak aku dong, putih cantik. Ya kan, pasti adik-adik sering mendengar hal-hal seperti itu kan? Atau bahkan kita yang ternyata mengatakan hal-hal seperti itu. Ya adik-adik, melalui ayat tadi ini dikatakan apa? Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu harus menjadi berkat. Ya, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan ketika ada teman kita gendut diejek, gendut, jangan seperti itu. Ya, walaupun dia gendut, walaupun dia kurus, kulitnya hitam, dia itu tetap ciptaan Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan mengasihi semua. Mau kulitnya putih, kulitnya hitam, badannya gemuk, badannya kurus, dia pintar, dia bodoh, semua Tuhan ciptakan, semua Tuhan cinta. Tidak ada satupun yang dibeda-bedakan oleh Tuhan. Ya adik-adik, jadi biar lewat mulut kita, lewat perkataan kita itu kita memberkati orang. Orang senang dengan kita ketika kita datang, ya kan? Misalnya ada teman kita yang kurang pintar dalam pelajaran matematika, jangan diejek, bodoh kali kau, kali-kali pun gak tahu. Masa 3 kali 2 dia bilang 10, 3 kali 2 kan 6, jangan. Ya ketika kita lihat dia kurang pintar matematika, kita datang, kita bilang, kau gak ngerti yang mana, sini aku ajarin. Ya kan, akhirnya adik-adik ajarin. Ya kan, akhirnya apa? Adik-adik udah menjadi berkat bagi teman adik-adik. Ya kan, teman adik-adik menjadi pintar karena adik-adik, ya kan, yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, bukan perkataan yang menjadi batu sandungan atau perkataan yang membuat teman kita malah menjadi semakin down. Ya, ketika kita bilang kamu bodoh, dia makin sedih. Akhirnya apa? Dia berpikir, aku gak pandai matematika nih, sampai kapanpun aku gak akan bisa ini matematika.
akhirnya apa? Dia terus bertumbuh dan akhirnya menjadi orang yang betul-betul tidak pintar matematika. Ketika adik-adik bilang sama dia, oh kamu gak ngerti yang mana, sini aku ajarin. Ya kan, dia semangat. Wah, ternyata temanku peduli sama aku, diajarin sama adik-adik. Ternyata akhirnya dia menjadi pintar. Sampai besar dia akan ingat, aku dulu bisa pintar matematika nih karena dibantu sama temanku anak sekolah minggu Perumnas GKP Helvetia. Ya kan, sampai kapanpun dia akan ingat. Ya kan, kebaikan yang baik pasti akan diingat sampai kapanpun ya. Jadi setiap tindakan, setiap ucapan kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bukan malah menjadi batu sandungan. Bisa ya adik-adik ya? Ya mulai sekarang kalau ketemu sama temannya yang gemuk nggak boleh lagi diejek. Ketemu sama temannya yang kurus, yang kulitnya hitam tidak boleh diejek. Ya harus ditemani. Ya apa yang dibutuhkan harus kita bantu, saling membantu sesama kita. Ya adik-adik, mungkin itu saja yang bisa Bang Agus sampaikan hari ini. Ya ingat, setiap ucapan, setiap perbuatan dan tindakan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita sebagai murid Tuhan Yesus harus menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Sebelum kita tutup khotbah kita pusatkan perhatian kita, kembali kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan biar kita bisa melakukan apa yang diajarkan tadi adik-adik ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu tadi Bapa, tentang memberkati yang menjadi berkat Bapa. Bapa, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Jadikan setiap tindakan kami, setiap ucapan kami Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami, bagi teman kami. Agar anak sekolah minggu Bapa mampu Bapa menerapkan setiap yang diajarkan Bapa di dalam setiap tindakannya Bapa. Agar kami mau meladani sebagian dari sikap-Mu Bapa dan melakukan segala perintah-Mu. Berkati Bapa agar kami sanggup dan mampu melaksanakan Bapa setiap perintah dan setiap firman Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa, sertai juga kami dalam seminggu ini nantinya Bapa, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap kegiatan kami. Engkau yang sertai kami Bapa, tuntun kami agar apa yang kami lakukan menjadi sesuatu yang dapat Engkau terima Bapa dan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Hapuskan juga dosa-dosa kami yang kami perbuat Bapa, baik yang kami sengaja atau tidak sengaja. Dan berikan juga umur panjang kepada kedua orang tua kami Bapa, jagai dan sertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Oke Kak Ges, barusan kita baru selesai dengar khotbah dari Bang Agus tentang saling memberkati sesama nih Kak Ges. Jadi kita mau nyanyi lagu apa ini Kak? Kita punya satu lagunya lagu Batak. Ya. Songon Lali. Rapnya? Sekali, rapnya dua Dua kali. Oke, ayo Bang Agus. Jongau Tuho oh Tuhan Haparironi Gokti rohaki Hohaposaki Hutiop toto Lamar gogoau di bainho Tiki jupangau Gogotani Nanggalung bangpe Ganggu rohaki Hohaposaki Hutiop toto Lamar gogoau di banho Somong lali Habai mansai timbo
Songon lali habar masai timbo madingkau sude akasi dago laki holang ho Tuhan pasabam rohaki dada naso targai ho Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kita berikan kurban persembahan kita. Oke, sambil mengumumkan persembahan kita nyanyi lagu Kak Grace. Segala puji syukur. Boleh Kak? Sekali aja. Oke, Ayo bagus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.